Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memasuki Ramadan yang ke-25. Di sini Ustazah akan belajar bersama kalian untuk mempersiapkan diri menjalani puasa Ramadan dan mengakhiri Ramadan ini menjelang 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Tidak terasa sudah sangat cepat waktu berjalan dan ini masuk di akhir-akhir bulan Ramadan, sehingga di sini kita perlu evaluasi diri, perlu memotivasi diri untuk meninggalkan Ramadan dengan hati yang senang, dengan sepenuhnya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang kita lakukan menjadi pahala untuk kita semuanya dan bekal bagi kita semuanya. Nah, untuk itu setelah Ramadan usai, kita akan menyambut 1 Syawal yang akan menjadi hari raya Idul Fitri seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya, khususnya umat Islam. Jadi persiapan yang perlu disampaikan Ustazah pada pagi hari ini bukan persiapan baju baru, kemudian mukena, kemudian peci baru, berapa baju barunya, bukan ya. Tapi di sini Ustazah ingin berbagi bersama kalian, belajar bersama apa sih yang harus dipersiapkan tentang penyambutan Idul Fitri, hari kemenangan khususnya umat Islam. Yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Idul Fitri adalah 1 Syawal. Di situ banyak sekali persiapan lahir batin khususnya untuk menyambutnya. Jadi banyak sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan ketika itu. Yang pertama, sunnah yang pertama yaitu adalah dengan memperbanyak takbir dan menghidupkan malam 1 Syawal. Jadi biasanya kita menghidupkan malam 1 Syawal yaitu adalah hari ini kita berpuasa terakhir, kemudian masuk maghrib, kemudian ada kumandang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di situ maksud takbir adalah mengagungkan asma Allah, membesarkan nama Allah, karena Allah itu zat yang maha besar. Tidak ada yang menandinginya, menyamainya, atau bahkan menyerupainya, ya. Jadi di situ menghidupkan malam dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, setelah selesai pagi harinya, yang kedua yaitu pagi harinya ada mandi pagi sunnah sebelum berangkat ke sholat Idul Fitri yang hanya dilakukan 1 kali selama 1 tahun sholat Idul Fitri itu. Maka dari itu ada sunnah mandi pagi. Bagaimana tata caranya? Tata caranya mudah ya. Tata caranya seperti mandi biasanya, akan tetapi niatnya untuk mandi pagi sunnah di hari sebelum di waktu sebelum berangkat sholat Id, yaitu adalah membasahi seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian keramas dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu adalah memperbanyak takbir kembali
sampai pada sholat Id dilaksanakan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian ternyata ada sunnah yang lain, yaitu adalah berangkat ke mana? Ke sholat Id, ke tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan pulang harus berada dalam jalur yang berbeda. Nah, jalur yang berbeda itu bisa menjadi sunnah yang dikerjakan ketika sholat Idul Fitri, pelaksanaan di 1 Syawal itu. Hari ini lewat sini, sebelumnya lewat sini, kemudian pulangnya lewat sana. Seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu makan pagi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, yaitu merupakan sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, beda dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha di situ tidak dianjurkan untuk makan pagi terlebih dahulu ya. Tapi kalau sholat Idul Fitri makan apa? Apakah harus opor ayam? Apakah harus rendang? Apakah harus ketupat? Enggak. Tempe boleh, tahu boleh ya. Kalaupun ada opor ayam alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, tetapi kita syukuri karena semua itu adalah Allah yang memberikan dan kita wajib untuk bersyukur. Azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah apa? Ada yang namanya silaturahmi ya. Di sini adalah silaturahmi ya, saling bersilaturahmi antar saudara, tetangga seperti itu, dan tidak menggunjing, tidak bertemu dengan saudara bukan untuk membicarakan orang, menghina orang, tapi apa? Untuk mempererat hubungan silaturahmi ya, karena manfaat silaturahmi adalah sangat banyak sekali ya. Jadi Ustazah sampaikan di sini itu yang kurang lebihnya adalah persiapan kita untuk mengetahui bahwasanya ada sunnah-sunnah yang perlu kita persiapkan dan perlu kita ketahui sebelum Idul Fitri. Baju baru boleh nggak Ustazah? Nah, satu lagi sebelum Ustazah tutup, untuk baju ketika Idul Fitri itu adalah sunnahnya baju yang terbaik, terbersih, yang paling bagus, tapi tidak berarti harus baru. Misalkan Allah belum mengizinkan kita untuk membeli baju baru, mukena baru, sajadah baru, enggak apa-apa. Kemudian kita lihat almari, mana ya baju yang paling bagus, mana ya baju yang paling bersih. Seperti itu cukup insya Allah ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya Allah mengizinkan beli baju baru ya, harus disyukuri. Alhamdulillah. Baiklah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa meninggalkan Ramadan ini dengan segala kemaksimalan diri untuk menyelesaikan Ramadan ini, dan tahun besok semoga kita bertemu dengan Ramadan kembali, Allah izinkan. Dan yang terakhir, menyambut Idul Fitri di sini dengan hati yang ikhlas, hati yang bertawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.